Selamat malam Bapak yang kasih dalam Tuhan. Kita hari ini akan membahas sebuah tema yaitu intimacy with God, seperti itu ya. Jadi keintiman dengan Tuhan. Saya mengajak kita terlebih dahulu membuka di dalam Mazmur nomor 25 ayat yang ke-14. Mazmur nomor 25 ayat yang ke-14. Saya akan baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu, Mazmur nomor 25 ini kalau kita melihat dari ayat pertama dituliskan dari Daud, seperti itu ya. Jadi dengan kata lain ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Daud. Sekalipun demikian, kita mungkin akan bertanya seperti ini. Kapan sih Daud ini menuliskan Mazmur nomor 25 ini? Saya di dalam persiapan, maka para penafsir berkata mereka secara pasti tidak tahu nih kapan Mazmur ini dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur nomor 25 ini. Kenapa? Karena Daud sendiri mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Mazmur nomor 25 ini menggambarkan tentang kesulitan hidup yang dialami oleh Daud dan bangsa Israel itu sendiri. Kita fokus coba misalkan di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan ayat yang ke-16, berpalinglah padaku, kasihanilah aku, sebab aku seorang sebatang kara dan tertindas. Dari ayat yang ke-16b dikatakan sebatang kara dan tertindas. Itu gambaran dari kehidupan Daud. Kalau kita tanya, kapan sih Daud sebatang kara dan tertindas? Banyak peristiwa yang dia alami, bagaimana dia mengalami penindasan itu. Kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-17, dikatakan lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Hatiku yang sesak dan dikatakan di sana kesulitanku. Kapan Daud mengalami sesuatu yang membuat hatinya sesak? Kapan yang dialami oleh Daud yang membuat dia mengalami kesukaran? Bukankah banyak di dalam hidup Daud dia mengalami kesukaran itu? Ayat yang ke-18 dikatakan perhatikanlah sengsaraku dan kesukaranku dan angkatlah semua dosaku. Bapak yang kasih dalam Tuhan, dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 kita bisa melihat banyak peristiwa yang dialami oleh Daud, bagaimana kesulitan hidup yang dia alami di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi ketika kita masuk di dalam ayat yang ke-14, maka kita bisa melihat tentang sebuah penyataan luar biasa hati seorang percaya di masa-masa krisis hidupnya. Sehingga Mazmur 25 ini dikatakan oleh Charles Spurgeon seperti ini. Dalam Mazmur ini Daud digambarkan sebagai seorang yang setia. Di dalam kepercayaannya dia tetap setia. Di tengah-tengah masalahnya dia setia. Di tengah-tengah dia jatuh dalam dosa dia setia. Di tengah-tengah pertobatan semuanya menunjukkan dia adalah orang yang setia. Sehingga Charles Spurgeon berkata, kita bisa melihat Daud yang berkenan di hati Allah. Kenapa pertanyaannya? Daud berkenan di hati Allah. Karena Daud punya hubungan dengan Tuhan. Kedekatan Daud dengan Tuhan ditunjukkan dengan waktu yang dia habiskan dengan Tuhan. Daud menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan ini yang kita sebut tema hari ini adalah intimacy with God. Sebuah keintiman dengan Tuhan. Bapak yang kasih dalam Tuhan, sebuah intimacy bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tadi sore ya, saya ngobrol sama Lost Step, saya bilang, kalau bahas tentang intimacy with God itu gampang, saya bilang. Gampang, enggak terlalu susah. Tetapi melakukan, menjalani intimacy with God itu yang susah tuh. Sebuah kedekatan dengan Tuhan itu sesuatu yang susah. Kenapa? Jangankan dengan Tuhan deh. Intimasi antara orang tua dan anak itu enggak gampang ya. Saya seringkali kalau ngobrol dengan anak saya, Felix, terkadang dia bilang gini ketika saya pegang handphone, ketika dia cerita tentang mainan Legonya, kemudian saya berusaha untuk pinggirkan handphone saya dan saya tatap matanya.
Sesuatu yang nggak mudah. Intimasi antara orang tua dan anak itu juga nggak mudah. Intimasi antara suami dan istri itu juga nggak mudah. Sekalipun misalkan ketika kita katakan, tetapi waktu masa COVID gimana? Masa COVID ketika orang tidak keluar rumah, di dalam rumah, faktanya menunjukkan bahwa masa-masa COVID adalah masa banyak pengajuan cerai di situ. Padahal sama-sama di rumah. Padahal sama-sama ketemu. Tetapi intimasi pun tidak terjadi. Kemudian intimasi antara manusia dengan Tuhan juga sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita lihat dan kita ingat tentang ketika manusia jatuh dalam dosa, maka bukan intimasi yang mereka alami dengan Tuhan. Tetapi mereka bersembunyi dari Tuhan dan mereka takut ketemu dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa sih intimasi itu? Apa sih arti dari intimacy with God? Keintiman dengan Tuhan. Intimasi arti sederhana adalah dekat atau mendekat dan tidak menjauh. Intimasi berarti sebuah keakraban, sebuah kedekatan atau sebuah persahabatan yang dekat. Keintiman dengan Tuhan bagi Daud adalah tujuan hidupnya. Daud menyadari kenapa Tuhan menciptakannya. Bukan hanya sekedar untuk dia bisa percaya, bukan hanya sekedar untuk dia taat, tetapi kenapa Tuhan menciptakannya? Maka bagi Daud supaya terjadi sebuah persekutuan yang intim dirinya dengan Tuhan. Tuhan menetapkan tujuan keberadaan Daud supaya dia mengenal, supaya dia mengasihi dan menjalani hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ini yang bisa kita lihat di dalam beberapa ayat nih. Saya munculkan 3 ayat ya. Seberapa Daud dan Tuhan itu begitu dekat seperti itu ya. Di dalam 2 Samuel 2 ayat yang ke-1 misalkan. Di sana beberapa waktu kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 2 ayat yang pertama, ini seperti sebuah 2 orang yang sedang ngobrol nih. Sedang tukar pikiran. Daud tanya, Tuhan, saya ini harus kemana nih? Kemudian Tuhan jawab, pergi. Kemana perginya? Ke Hebron. Jadi sesuatu kedekatan itu antara Daud dan Tuhan. Kemudian kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 22 ayat yang pertama, dikatakan Daud melantunkan syair nyanyian ini kepada Tuhan. Sesudah Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Jadi Daud mengalami masalah dari musuh-musuhnya, dari Saul, dikatakan di sana menggunakan kata cengkraman, seperti binatang buas yang menyengkram akan mangsanya, tetapi kemudian Tuhan lepaskan dan kemudian Daud menyanyikan syair nyanyian kepada Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia tahu siapa yang membebaskan dia. Dia tahu siapa yang melepaskan dia dari musuh dan dari Saul, yaitu Tuhan yang selama ini pelihara dia. Kemudian Mazmur 18 ayat yang 21. Dikatakan Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia mengganjar aku sesuai dengan kesucian tanganku. Bukan hanya sesuatu yang baik yang dia terima, tetapi ketika dia tahu hukuman pun, ganjaran pun, dia tahu Tuhan bisa lakukan itu. Yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang menjadi contoh bagaimana sebuah keintiman antara Daud dan Tuhan. Kalau kita bicara tentang intimacy seperti itu ya, with God, maka ada orang yang berkata gini, setidaknya ada 3 tingkatan keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, yaitu kita memperlakukan Tuhan sebagai seorang kenalan. Di mana kita di dalam keintiman dengan Tuhan sebatas seorang kenalan, kita hanya butuh Tuhan ketika kita dalam kesulitan. Nah itu tuh seringkali kalau nggak hati-hati kita alami itu ya. Kita cari Tuhan kalau kita butuh. Kita cari Tuhan kalau kita mengalami kesulitan. Misalnya kita masa kuliah dan kemudian masa musim ujian. Nah itu semakin intens tuh cari Tuhan. Semakin doa tuh. Semakin rajin pelayanan, rajin ibadah. Kenapa? Karena saya butuh Tuhan nih. Karena ujian susah nih. Ujian kelulusan susah nih. Nah, di dalam level keintiman ini adalah keintiman hanya sebatas menjadikan Tuhan itu sebagai seorang kenalan. Ya teman lah.
Kemudian yang kedua, kita memperlakukan Tuhan sebagai seorang teman. Kita mencintai Dia tapi dipenuhi dengan kebutuhan kita untuk mengetahui bahwa Dia membalas cinta kita. Jadi ini lebih tentang kita dan penegasan kebutuhan kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita memperlakukan Tuhan sebagai kekasih jiwa kita. Kita tidak hanya sebatas menganggap Dia penting ketika kita ada kesulitan, kita butuh. Kita tidak hanya sebatas menganggap Dia sebagai seorang teman karena sebuah kebutuhan supaya Dia membalas cinta kita. Tetapi yang ketiga adalah kita sangat mencintainya. Dan kehidupan kita dipenuhi untuk menyenangkan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud sejak masa muda telah membangun keintiman dengan Tuhan. Mulai dari mengembalakan domba di padang rumput hingga menjadi raja Israel, Daud tidak pernah melupakan Tuhan. Sehingga kedekatan dengan Tuhan membuat Daud sangat memahami jalan seperti apa yang Tuhan tunjukkan. Meskipun menghadapi berbagai peperangan, mara bahaya, dikejar-kejar oleh musuh, oleh Saul, dia harus bersembunyi di goa-goa, tetapi dia tetap bisa melihat dan memahami situasi dari sudut pandang Tuhan. Salah satu peristiwa yang menarik yang saya temukan di dalam peristiwa pelarian Daud dari Saul adalah ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia katakan, jangan. Kita jangan membuat sesuatu yang melangkahi aturan Tuhan. Karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Bapak yang kasih dalam Tuhan, bahkan kalau kita lihat Kisah 13 ayat 22. Dikatakan seperti ini. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi. Ini menarik. Ini kisah ya, Kisah 13 ya. Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud, anak Isai. Sekarang, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang akan melakukan segala kehendakku. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan bukan hanya berkenan, tetapi orang yang berkenan ini akan melakukan kehendakku. Dan itu kesaksian Tuhan tentang Daud. Bapak yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat akan hal ini, betapa kita bisa melihat seakan-akan, wah, Daud ini orang yang ideal sekali. Orang yang punya intimasi dengan Tuhan dan begitu ideal, dipuji sama Tuhan, diagungkan sama Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi kita ingat, Daud pernah menuruti hawa nafsunya daripada keintiman dengan Tuhan. Dengan siapa? Bathsheba. Tetapi keintiman dengan Tuhan itu membungkus Daud ketika dia jatuh. Karena itu di dalam 2 Samuel 12 ayat 13a dikatakan seperti ini. Ketika Nathan mengingatkan Daud, diutus Tuhan untuk ingatkan Daud. Kemudian Daud berkata seperti ini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia tahu, dia sudah menyakiti pribadi yang dia jatuh cinta selama ini. Yang dia korbankan selama ini. Yang sudah dia sakiti selama ini. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan membuat Daud menyadari bahwa perbuatan dosanya telah menyakiti akan hati Tuhan. Dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Meskipun konsekuensi dosa harus dia tanggung oleh Daud. Anaknya mati. Kemudian kerajaannya kocar-kacir. Tetapi dia tahu itu konsekuensi. Tetapi di tengah-tengah itu dia tahu dia sudah berdosa dan dia harus selesaikan itu. Karena itu memiliki keintiman dengan Tuhan penting bagi Daud. Keintiman seperti ini pasti kita rindukan, yaitu penerimaan dan kedekatan. Kita ingin diperhatikan, kita ingin dikenal, kita ingin dipahami dan dicintai apa adanya. Kita merindukan hubungan di mana kita tidak perlu memakai topeng tentang siapa kita,
atau apa yang kita rasakan karena takut terlihat lemah di mata orang lain. Di dalam sebuah relasi dengan sesama manusia, terkadang kita banyak pakai topeng. Supaya apa? Supaya diterima. Supaya apa? Supaya dekat. Supaya apa? Supaya orang bisa menyambut kita. Tetapi Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan berbeda. Pertanyaannya gini, apakah kita menghidupi intimacy with God itu? Menghidupi keintiman dengan Tuhan atau tidak? Saya pikir secara konsep kita tahulah intimacy with God itu seperti apa. Secara konsep kita tahu kita harus dekat sama Tuhan. Secara pemahaman doktrinal kita tahu itu. Tetapi secara penerapan terkadang kita jauh tuh untuk intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan penting dan dibutuhkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita intim dengan Tuhan, kita akan selalu merindukan kehadirannya lebih daripada pemberiannya. Bapak Ibu, kalau orang Kristen lebih menuntut pemberiannya daripada kehadiran Tuhan, ada yang salah di dalam keintiman dia dengan Tuhan. Kalau orang Kristen kecewa ketika dia tidak mendapatkan pemberian Tuhan atas setiap doa yang dia panjatkan, dan dia berkata, kayaknya Tuhan gak jawab nih, kayaknya saya salah nih percaya sama pribadi ini. Ada yang salah di dalam keintiman. Kenapa? Karena ketika kita intim dengan Tuhan, kita akan merindukan kehadirannya lebih daripada pemberiannya. Makanya kalau kita lihat para orang-orang yang telah menjalani perjalanan iman mereka, maka kita bisa menemukan mereka terkadang tidak menerima yang namanya pemberian Tuhan itu. Tetapi mereka tetap bertahan karena mereka menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Kita tetap intim dengan Tuhan sepanjang hari, apapun keadaannya. Dan tetap fokus untuk menyenangkan akan Tuhan. Semakin kita intim, semakin mudah menghilangkan kebisingan dan gangguan dunia yang sibuk ini. Ketika kita menjauh dari Tuhan, kita menginginkan hal-hal duniawi yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan melakukan dosa. Semakin kita intim, semakin mudah menghilangkan kebisingan itu. Jika kita memiliki intimacy with God, maka kita akan menghabiskan waktu bersamanya dan menikmati kehadiran Tuhan dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya nggak tahu, pernah nggak sih kita dalam satu hari tidak pernah memikirkan tentang Tuhan? Jalan aja, semua perjalanan itu biasa karena kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Tanpa kita berseru, Tuhan tolonglah minimal gitu ya. Kita yang kuliah baik-baik aja, kita yang kerja baik-baik saja, kita yang usaha juga baik-baik saja, pembeli datang terus, dan satu hari itu kita sama sekali nggak ingat Tuhan. Ketika seseorang berkata saya punya intimacy with God, maka kita akan menghabiskan waktu bersamanya dan menikmati kehadiran Tuhan dalam aktivitas kita sehari-hari. Apa sih sarana yang Tuhan berikan bagi kita untuk intimacy with God? Bagi saya ada beberapa hal. Yang pertama ibadah. Bapak Ibu, ibadah itu sebuah intimacy. Sekalipun ya, saya kadang kalau ibadah itu suka duduk belakang. Dan saya terkadang suka mengamati seperti apa jemaat itu beribadah. Seperti apa jemaat itu ketika menerima sakramen perjamuan kudus misalkan. Ada yang angkat kaki, main handphone, scroll. Bagi saya rada aneh sih ya, rada aneh. Waktu dulu ada presiden yang orang yang datang ke dia seminar aja dia ketiduran dimarahin. Gitu. Ini ketemu dengan Tuhan dalam ibadah. Nah, ibadah itu sebagai sebuah sarana yang Tuhan kasih untuk kita intimasi. Untuk kita dekat, intim dengan Tuhan. Kadang ada orang ibadah itu bisa nangis. Bukan karena pengaruh lagu yang membuat kita mellow, gitu ya, tidak. Tetapi karena memang
kita punya sebuah intimasi di dalam ibadah itu sama Tuhan. Doa juga menjadi sarana di dalam sebuah intimasi. Doa yang saya maksud adalah bisa doa pribadi, ataupun doa komunal, ya. Ataupun doa tanpa tutup mata. Saya kadang ketika saya nyetir, saya doa tanpa tutup mata. Saya ngobrol sama Tuhan. Ya seperti orang doa ketika saya ngalami sesuatu, kemudian ketika saya pusing dengan khotbah yang saya sedang persiapkan. Dan Tuhan kasih hikmat itu untuk oh iya seperti ini. Bapak Ibu, doa kita cukup ironis seperti itu ya. Ketika bicara tentang doa secara komunal tidak terlalu membesar, tidak terlalu seakan-akan tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian Alkitab juga sarana untuk kita intimasi. Kemarin waktu saya jaga stand untuk pemesanan Alkitab, ada yang bilang gini, kenapa sih Lose harus ganti TB2? Gitu. Terus ada satu jemaat yang sudah beli, dia bilang, iya karena di TB2 itu kita bisa lebih ngerti tentang apa sih artinya. Terus saya pikir-pikir di rumah, iya ya. Mungkin jemaat nggak suka baca Alkitab karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti artinya, ya udahlah, dibanding nggak ngerti, bingung-bingung. Karena kita zaman instan, maka ya udah nggak usah baca Alkitab. Nah, Alkitab itu bisa jadi intimasi kita dengan Tuhan. Saudara seiman bisa jadi intimasi kita dengan Tuhan juga. Intimasi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling berelasi satu dengan yang lain. Pelayanan juga intimasi. Bagi saya pelayanan itu sesuatu yang satu sisi profesionalitas, karena kita harus profesional, tetapi sisi lain adalah sebuah intimasi dengan Tuhan. Sebuah kedekatan dengan Tuhan. Sebuah relasi dengan Tuhan di dalam pelayanan. Hidup kudus itu juga intimasi dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa menjabarkan lebih daripada 6 ini tentang seperti apa intimacy with God itu. Tetapi bagi saya, apapun kondisi dan seperti apa intimasi kita, apapun keintiman kita dengan Tuhan saat ini, kita intim, kurang intim, ataupun menjauh, tapi kebenarannya ini, Tuhan mengenal kita dengan sangat intim. Mungkin kita seintim Daud, atau kita kurang intim, atau kita menjauh dari Tuhan. Tidak sama sekali intim. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan mengenal kita dengan sangat intim. Buktinya apa? Kita baca ayat ini. Mazmur 139 ayat 2. 1, 2, 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak Ibu, Tuhan tidak menunggu kita intim dulu baru dia intim. Tetapi Tuhan mau lebih dahulu intim dengan kita. Dan dia terus menggerakkan kita, memberikan kita anugerah untuk kita menyadari pentingnya keintiman itu. Dan kemudian kita di dalam anugerah Tuhan, kita berjuang untuk intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Karena itu refleksi teologis yang bisa saya sampaikan seperti ini. Keintiman kita dengan Tuhan dalam dunia ini hanyalah latihan. Saya sering bicara dengan pemuda, ibadah kalian hanya latihan. Pelayanan kalian hanya latihan. Saat teduh kalian hanya latihan. Doa kalian hanya latihan. Sebelum kita menikmati puncak keintiman kita dengan Tuhan dalam kekekalan.
Sehingga saya bisa berkata, kalau orang tidak mementingkan intimacy with God selama hidupnya mengikut Tuhan, tetapi dia mengharapkan dia akan masuk surga, dan dia rindu dia ketika meninggal akan ke surga, tahukah di surga akan ketemu siapa? Ketemu dengan Tuhan itu. Dan apa yang dilakukan dengan Tuhan? Intimacy itu. Jadi kalau orang bosan, malas, tidak mau berjuang di dalam latihan selama di dunia ini untuk intimacy with God, saya selalu bilang sama pemuda, di surga itu akan membosankan untuk kalian. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kita masih diberikan hidup? Inilah latihan kita untuk dekat. Supaya apa? Ketika Tuhan sudah lihat dan sudah waktunya, Dia akan menikmati bersama kita di dalam kekekalan. Itulah puncak daripada intimacy with God. Tidak lagi habis, tidak ada lagi batas waktu, karena itu kekal. Jadi nikmati latihan ini dalam ibadah, dalam doa, dalam pelayanan, dalam apapun. Tetapi kalau kita gagal, ingatlah Tuhan tetap mengenal kita dan Dia selalu ingin intim dengan kita. Kita berdoa. Bapa, inilah setiap kami. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu hidup kami, Engkau tahu seberapa kami punya hati untuk intim dengan Tuhan, untuk intimacy with God itu. Atau mungkin kami terlalu disibukkan dengan hal-hal dunia ini, dengan tanggung jawab keseharian kami, sehingga kami akhirnya merasa kami intim dengan Tuhan hanya di hari Minggu. Senin, Sabtu adalah waktu kami intim dengan kesibukan kami. Tetapi Tuhan ampuni kami. Tetapi kami percaya di tengah-tengah kami yang mungkin tidak berjuang untuk intim itu, tetapi Allah senantiasa intim dengan kami. Dan biarlah selama kami hidup di tengah-tengah dunia, menjadi latihan kami untuk intim dengan Tuhan, sebelum pada akhirnya puncak keintiman itu di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.